Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du,
Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, senantiasalah kita menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada bekal apapun yang bisa kita banggakan, yang bisa kita bawa saat masing-masing kita menghadap Allah Azza wa Jalla selain daripada bekal takwa. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali sebagai seorang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari-hari belakangan ini kita umat di dunia mengalami banyak hal yang boleh dibilang luar biasa, bahkan bersejarah. Ada kebakaran di Amerika, lalu peristiwa penting yang boleh jadi tak terbayangkan sebelumnya, genjatan senjata di Palestina. Semua itu tak lepas, bahkan sangat didorong, sangat terjadi karena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pada kesempatan singkat kali ini kita akan membicarakan tentang keutamaan kalimat tauhid atau keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa saja keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita semua berzikir, berucap, berikrar dengan kalimat tauhid tersebut, bahkan kita semua ingin mati dengan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah keutamaan spiritual, yaitu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Tunggal. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. La ilaha illallah. Dalam Al-Quran juga ditegaskan dengan hadirnya satu surah yang disebut surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu Esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini yang disebut dalima. Dalima. Apa dalima? Dalnya ada 5. Jadi surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat ini, huruf dalnya ada 5. Cuma orang zaman dahulu salah dengar.
dikira kalau ingin selamat suruh pakai cincin merah delima. Itu salah paham namanya. Cincin nggak bisa mempengaruhi apapun. Cincin buat hiasan boleh-boleh saja, tapi tidak akan menyelamatkan. Bahkan cincin perlu diselamatkan, karena yang maha agung, maha tauhid, maha tunggal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kalimat tauhid merupakan kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Maka kalau ingin kita lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah kapanpun dan dimanapun, bahkan saat kita merasa kita akan meninggalkan dunia ini, sering-seringlah berucap la ilaha illallah. Bukankah yujma'ul mar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan dikumpulkan dengan apa yang dia senangi. Na'udzubillah, kalau hobinya dengerin lagu dangdut misalnya, atau bernyanyi lagu dangdut misalnya, jangan-jangan saat mati pun saat bernyanyi lagu dangdut. Na'udzubillah min dzalik. Maka sering-seringlah kita berucap la ilaha illallah. Dialah miftahul jannah, kunci surga. Tapi tentu saja kuncinya saja nggak cukup. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Memang ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berucap la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ada sahabat yang bertanya, wa in zana wa in sarak, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri. Rasulullah menjawab, wa in zana wa in sarak, meskipun. Sekali lagi, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau seseorang itu masih kotor, tentu saja harus dicuci dulu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kalau kalimat tauhid merupakan langkah untuk memperbaharui iman. Innal quluba latasda kama yahdal hadid. Hati manusia ini bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Ada sahabat yang bertanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah? Lalu apa pelumasnya wahai Rasulullah? Zikrullah wa qiraatul Quran, mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Dan zikrullah yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Afdalu ma yaqulu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya bacaan yang saya baca, saya dengan nabi-nabi terdahulu adalah la ilaha illallah. Maka untuk memperbaharui keimanan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya lagi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Ini kalimat yang luar biasa, akan menyelamatkan kita. Bukan kalimat-kalimat yang lahir dari TikTok, mainan, games dan sebagainya, tapi kalimat la ilaha illallah. Mudahkanlah lidah kita berucap la ilaha illallah. Bahkan ada pesan dalam tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, ada semacam quote, kata-kata bijak yang mengatakan, denyutkan jantungmu dengan zikrullah. Bukankah jantung kita berdetak setiap detik? Tak, tak, tak. Mungkin nggak kalau setiap detik itu
kita motivasi diri kita untuk mengisinya dengan mengingat nama Allah atau berucap nama Allah Subhanahu wa taala. Dari masjid ini sampai ke pulangan, sampai ke rumah berapa langkah? Kita hitung. Kalau setiap langkah berucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itulah langkah untuk memperbaharui keimanan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dengan kalimat la ilaha illallah, kita berharap iman kita akan terus terbarukan. Bukankah kita manusia adalah manusia-manusia yang baru dan senang kepada yang baru? Al insanu jadidun yuhibbul jadidah. Manusia ini makhluk yang baru dan biasanya senang kepada yang baru-baru. Lalu apa saja keutamaan kalimat tauhid dari segi akhirat? Yang pertama, dengan kalimat tauhid kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari, maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan 10 orang budak. 10 orang budak. Sekarang budak sudah tidak ada, tapi perbudakan kadang-kadang masih terjadi di mana-mana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, akan mendapatkan pengampunan dosa, sekaligus akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka sering-seringlah kita berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan tidak boleh bersenang-senang misalnya dengan bernyanyi-nyanyi, tapi jangan lupakan kalimat la ilaha illallah. Lalu yang terakhir, orang yang berucap kalimat la ilaha illallah, dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar." Siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah, maka Allah haramkan baginya api neraka. Di akhirat yang kita semua bakal pulang, kita di dunia ini sekedar singgah saja. Di dunia ini kita sekedar singgah saja, dan semua kita akan pulang. Dan kepulangan kita hanya ada 2 tempat. Kalau enggak surga, ya na'udzubillah, di neraka. Maka persiapkanlah dari sekarang bagaimana supaya kita pulang dengan nikmat, pulang dengan tenang, pulang dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa aqimis shalah.